Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang fungsi tools yang ada dalam Adobe Premiere, kemudian juga tentang cara merender pada Adobe Premiere. Oke, kita akan buka project pertemuan yang kemarin. Oke, saya akan bahas adalah fungsi tools yang ada di dalam Adobe Premiere. Oke, di sini ada yang namanya selection tools. Selection tools di sini adalah digunakan untuk alat memilih dan menggeser klip pada timeline. Sebagai contoh, kita seleksi atau kita pilih klip di sini, bisa kita geser ataupun kita pindahkan ke track yang di atas seperti ini. Ini adalah fungsi untuk selection tools. Yang kedua adalah track selection tools, yang berfungsi untuk pilih semua klip dari track atau dari titik tertentu. Sebagai contoh, seperti ini, kita buat dulu tanpa terseleksi. Seperti ini, dari klip titik tertentu, maka kita bisa menseleksi semuanya. Atau kita buat contoh seperti ini, kita klik di sini, maka sisanya terseleksi. Itu dari fungsi tersebut. Ada yang namanya track select forward. Ini tujuannya adalah untuk memblok atau memilih beberapa footage yang ada di sebelah kanan. Contoh seperti ini. Kemudian juga ada yang namanya track select back forward. Berarti kebalikannya di sebelah kiri. Contoh. Ada lagi adalah ripple edit tool dan juga rolling edit tools. Sebenarnya dua tools ini adalah sama-sama untuk melakukan trim pada footage. Tetapi jika kita menggunakan tools yang ini, maka pada saat kita melakukan trim, footage sebelumnya akan mengikuti sampai dengan akhir footage yang akan ditrim. Contoh adalah seperti ini. Saya Ctrl Z, kita buat adalah seperti ini. Oke, saya lakukan ke depan, maka footage sebelumnya akan mengikuti dari footage yang kita potong. Ada yang namanya red stretch tool. Ini untuk mengatur speed dari video. Contoh, ini adalah tampilan awal seperti ini. Kita bisa membuat slow motion. Atau juga timeline. Contoh. Ada yang namanya razor tool. Razor tool adalah untuk memotong footage menjadi beberapa bagian. Contoh. Hanya slip tools, kemudian slide tool dan juga pen tool. Ini adalah tools yang paling jarang digunakan karena fungsinya dapat tergantikan dari tools yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk hand tool dan zoom adalah penggerak pada timeline atau untuk juga memperbesar dari detail waktu. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan audio ke dalam file project. Oke, kita sudah punya satu audio, masih satu folder dengan yang sebelumnya. Kita open. Kalau sudah, kita drag dia pada track audio 1 seperti ini. Oke. Maka
ada beberapa kelebihan. Oke, seperti ini kita bisa potong terlebih dahulu menggunakan razor tool. Nah, oke, ini adalah hasilnya. Pada saat melakukan pemotongan kan tidak enak ya kalau suara masih tinggi sedangkan kita sudah mau habis, maka kita bisa menurunkan volumenya dengan cara kita beri space terlebih dahulu, kita besarkan seperti ini, kita tuangkan lagi biar lebih besar. Oke, di sini ada yang namanya track keyframe volume. Pilih current time indicator, kita butuh adalah 2 keyframe awal dengan keyframe akhir untuk jadi keyframe awal tujuannya adalah untuk membuat titik penurunan, sedangkan keyframe akhir adalah sampai dengan suaranya benar-benar turun atau benar-benar tidak. Kita buat di sini ada add and remove keyframe, maka di sini sudah ada keyframe-nya. Oke, kita geser current time indikatornya di akhir seperti ini. Maka kalau sudah, kita buat keyframe lagi, dan keyframe yang kedua kita turunkan suaranya. Oke, seperti ini. Di akhir lama-lama akan menjadi turun. Bisa dilihat di sebelah sini. Kalau sudah kita save, kemudian setelah selesai seperti ini kita akan buat render. Cara render pada Adobe Premiere adalah sebagai berikut: file, export, kemudian media. Oke, di sini ada export setting. Untuk format yang akan kita gunakan adalah H264. H264 ini kualitas videonya bagus, tetapi untuk filenya, ukuran filenya kecil. Oke. Kemudian untuk preset kita pilih adalah Match Source High Bitrate, artinya adalah mengambil kualitas yang paling terbaik. Kemudian kita ganti, di sini ada output name. Kita ganti adalah latihan pertama. Kita save. Kemudian di sini ada, ini sudah diatur kembali. Kalaupun mau diatur kembali untuk frame size-nya mangga, silahkan ada di sebelah sini. Ini juga untuk frame rate juga sudah sesuai dengan sequence yang sudah kita buat di awal. Termasuk untuk ini bitrate encoding juga bisa kamu ganti menjadi FBR2 pas. Kemudian untuk bitrate di sini kita isi adalah 10 dengan maksimum adalah 12. Kalau sudah, kita ekspor. Dan ini adalah hasilnya. Sudah berbentuk ekspor.
sudah membahas dari fungsi tools, kemudian mengimportkan suara, kemudian mengecilkan suara, memotong dan lain sampai juga dengan render. Sudah selesai, maka kalian akan saya berikan tugas. Tugasnya adalah ya, silakan tugasnya kalian kerjakan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.